sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Kerajaan Lodha itu turut terlibat atau mengambil peran dalam upaya pemajuan kebudayaan. Halo Roller, kita jumpa lagi di episode ke-6 Baca Kita Sejarah di History Roll Action. Saat ini bersama kita sudah ada Bapak Mustafa Mansur, dosen sekaligus sejarawan di Universitas Hairun. Dan beliau ini saat ini juga menjabat sebagai Turi Lamo atau Sekretaris Besar Kerajaan Lodha. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Krida. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Baik, Pak, ini nanti kita akan bicara tentang Kerajaan Lodha. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan posisi Bapak sebagai Turi Lamo di Kerajaan Lodha saat ini. Kalau sebelumnya di episode kedua kita sudah sempat juga membahas tentang eksistensi politik Kerajaan Lodha. Nanti mungkin buat roller yang belum sempat nonton bisa nonton, nanti kan kita akan sampaikan linknya di deskripsi. Oke. Pak, pertama kita mau ngobrol dulu nih Pak tentang posisi Kerajaan Lodha di Moluku Kieraha itu bagaimana? Ya baik. Menarik sekali pertanyaan ini. Pada kesempatan ini perlu juga kami menjelaskan terkait dengan bagaimana posisi Lodha dalam konteks Moluku Kieraha. Memang harus diakui pada mulanya Lodha ini adalah sebuah kerajaan berdaulat, ya, yang menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan di Maluku. Namun pada perkembangan tertentu, Lodha ini menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Dan ini adalah sebuah konsekuensi dari dinamika masa lalu yang tentunya kita juga harus mengakuinya. Kapan Lodha itu dia menjadi bagian dari Kesultanan Ternate? Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terbatas, Lodha itu sebetulnya baru menjadi bagian penuh daripada Kesultanan Ternate itu pada abad ke-18. Ya, abad ke-18 di masa VOC, kemudian abad 19 di masa pemerintahan Hindia Belanda. Memang ada satu pandangan sejarah atau memori kolektif masyarakat Maluku Utara yang menurut hemat saya perlu kita klarifikasi terkait dengan stigma bahwa Lodha itu punya eksistensinya sudah berakhir setelah tidak mengikuti Konfederasi Moti atau Persekutuan Moti Stetten-Verbond pada tahun 1322. Dari situ orang kemudian memandang bahwa posisi Lodha sebagai sebuah kerajaan itu sudah berakhir. Menurut hemat kami, saya sendiri juga pernah melakukan riset ini dan sesuai dengan memori kolektif yang ada di masyarakat Lodha, sebetulnya tidak begitu. Bahwa meskipun Lodha tidak mengikuti Konfederasi Moti pada tahun 1322, bukan berarti eksistensinya berakhir. Meskipun kita tahu bersama bahwa ada beberapa sejarawan yang masih meragukan terkait dengan eksistensi Konfederasi Moti ini, karena Portugis yang datang sebelumnya tidak pernah mencatat dan menyampaikan adanya pertemuan Moti itu. Pertemuan Moti itu baru diabadikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bahwa di masa tahun 1322 ada pertemuan Moti di mana Lodha tidak hadir. Dan disitulah ditegaskan bahwa posisi Lodha dalam hal ini Raja Lodha itu statusnya diturunkan menjadi seorang jugugu. Jugugu itu dalam sistem tata negara kesultanan atau kerajaan di Maluku Utara itu setingkat dengan Perdana Menteri atau bisa kita sebut dengan Pati di Jawa atau Mangkubumi. Ya. Ini perlu diklarifikasi karena eksistensi yang mengatakan bahwa tidak lagi aktif
di tahun 1322 itu tidak bisa terkonfirmasi berdasarkan sumber-sumber sejarah. Di abad ke-17 masih terlihat aktif, bahkan masih setara dengan 4 kerajaan lain. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa posisi Lodha pada abad ke-17 itu masih memiliki posisi yang sama dengan 4 kesultanan yang lain? Kita bisa lihat dari memori serah terima jabatan Gubernur VOC Maluku Robertus Padbrug ya kepada penggantinya Jacob Loops. Itu dia secara jelas telah menyampaikan tentang posisi raja-raja di Maluku Utara. Dalam hal ini Lodha juga masuk di dalamnya. Bahkan Lodha ditempatkan pada urutan pertama sebagai sebuah kerajaan yang berada di utara dengan kedudukan sebagai Ngaramabeno. Ngaramabeno itu adalah julukan untuk kerajaan Lodha. Sementara Tidore dijuluki sebagai Kie Makolano, penguasa pegunungan. Jelolo dikenal dengan Jiko Makolano, penguasa teluk maritim. Kemudian Bacan dikenal dengan Dehe Makolano, penguasa daerah ujung. Kemudian Ternate dikenal dengan Kolano Maluku atau penguasa daerah Maluku yang kemudian berkembang menjadi Alam Makolano. Lodha itu dijuluki sebagai Ngaramabeno. Nah, Ngaramabeno ini kalau kita baca dalam bukunya yang ditulis oleh Leonard Andaya dalam The War of Maluku, dia sudah menyebut posisi Lodha itu secara kosmologis. Yang dimaksud dengan Ngaramabeno itu adalah titik permulaan. Jadi kalau secara bahasa Ngaramabeno itu diartikan dinding pintu. Leonard Andaya mencoba merekonstruksi itu bahwa yang dimaksud dengan Ngaramabeno itu adalah titik permulaan. Ya, titik permulaan itu mengkonfirmasi bahwa memang Lodha itu adalah sebuah kerajaan tertua yang ada di Maluku. Dan ini juga dikuatkan dengan sumber-sumber yang lain yang ditulis oleh Paramita Abdurrahman ya. Dia menulis dan kemudian mengutip sumber negara Kartakama Majapahit pada tahun 1336 ya, yang ditulis oleh Empu Prapanca. Di situ sudah mengkonfirmasi adanya posisi Lodha di situ. Di mana disebutkan di masa paling tua telah berkuasa seorang Kolano di Lodha Halmahera. Ini menunjukkan bahwa memang Lodha adalah kerajaan tertua di Maluku. Ini berdasarkan sumber sejarah. Sehingga Ngaramabeno itu dapat dipahami atau diartikan sebagai titik permulaan. Ya. Itu sampai abad ke-17 masih sama posisinya. Lalu kemudian pada abad ke-18 kerajaan Lodha ini kayaknya mengalami degradasi peran dan politik. Tapi masih eksis, rajanya masih eksis dan kemudian kerajaannya masih eksis. Dari mana kita bisa memahami? Ada sumber-sumber sejarah juga yang menginformasi bahwa memang di masa ini Lodha masih ada eksistensinya. Kita bisa lihat dari pengakuan Sultan Nuku ya pada saat dia dideklarasikan menjadi Sultan Tidore, Papua dan Seram ya. Kemudian dia mengangkat Sultan Jalolo saat itu namanya Muhammad Arif Bila. Dia juga minta pengakuan Raja Lodha. Artinya dalam pandangan Nuku juga Lodha masih ada kerajaan atau masih ada raja, kan begitu. Sehingga abad ke-18 ini juga Lodha masih eksis. Ya. Kemudian di abad ke-19 eksistensi Lodha juga masih ada. Kita bisa lihat dari sumber-sumber juga, dari sumber-sumber primer, sumber-sumber kolonial, terutama dalam laporan-laporan pemerintah itu juga menyebut Lodha. Meskipun pada posisi ini memang pemerintah Hindia Belanda sudah mengubah status Lodha, mensetarakan sistem kerajaan dengan sistem distrik. Ya, jadi dalam kekuasaan tradisional di Maluku Utara itu di daerah-daerah itu bentuk pemerintahannya disebut dengan distrik. Distrik ini adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda. Nah, di mana pemerintahan ini dipimpin oleh penguasa-penguasa pribumi yang bergelar sangaji. Misalnya di Halmahera Utara itu ada Sangaji Sahu, Sangaji Gamkonora, Sangaji Tolufo, Sangaji Kau dan lain-lain.
Loloda disetarakan dengan posisi ini sebagai distrik, tetapi kepala distriknya tidak menggunakan gelar sangaji. Dia masih diakui menggunakan gelar Kolano atau raja. Ini mengkonfirmasi bahwa memang secara de facto kerajaan Loloda itu masih eksis di abad ke-19 ini. Jadi pandangan orang yang mengatakan bahwa Loloda itu sudah tidak lagi eksis sejak abad ke-14, tidak mengikuti Traktat Muti, saya kira ini perlu diklarifikasi. Dan eksistensinya masih berlangsung sampai awal abad ke-20 sebenarnya. Ya, awal abad ke-20 itu di sini menjadi titik penting dari perkembangan perjalanan kerajaan Loloda itu, karena pada awal abad ke-20 itu pemerintah Hindia Belanda itu melikuidasi kerajaan Loloda, sehingga saat itu kedudukan distrik Loloda itu tidak lagi dikepalai oleh seorang raja atau Kolano, tetapi dikepalai oleh seorang sangaji, di mana sangaji ini bukan berasal dari kalangan bangsawan Loloda, dia dari pihak luar. Ya, jadi statusnya distrik, tapi kepala distriknya tetap menggunakan gelar sangaji. Hanya saja di awal ke-20, tepatnya pada tahun 1909, itu direkuidasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan ini laporan-laporan jelas sekali, rinci sekali. Bahkan dilaporkan dalam dokumen kolonial affairs lah. Ya, laporan Menteri Urusan Koloni kepada pemerintah Belanda itu menyebut juga bahwa Raja Loloda itu dinonaktifkan pada tahun itu akibat dia tidak mampu mempertanggungjawabkan aksi yang dilakukan oleh warganya ketika melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda atas kebijakan pemberlakuan balasting atau pajak diri, sehingga ada sekelompok masyarakat dari Loloda di bawah pimpinan kapita namanya Sekuru itu melakukan perlawanan, dan raja diminta untuk mempertanggungjawabkan itu. Sejak saat itu pimpinan raja di Loloda bisa dikatakan berakhir. Dalam memori kolektif masyarakat Loloda tahun 1909, atau kalau dalam masyarakat Loloda itu dikenal tahun 1908, itu dikenal dengan masa Kolano Madodogu. Kolano Madodogu itu artinya masa raja terakhir, karena raja ini yang dipecat atau dinonaktifkan oleh pemerintah Belanda. Setelah dinonaktifkan itu, maka Loloda secara penuh itu sudah menjadi bagian dari otoritas penuh Kesultanan Ternate. Jadi dia sebuah distrik dan bertanggung jawab kepada Kesultanan Ternate. Meskipun pada masa sebelumnya dia tetap berada di bawah Kesultanan Ternate dalam membangun hubungan politik, ekonomi dengan Belanda. Jadi dia tidak langsung ke Belanda melalui Kesultanan Ternate. Ya, jadi kalau kita melihat status Loloda seperti ini, ya bisa dikatakan dia merupakan bagian atau fasal daripada Kesultanan Ternate. Ya, tapi pemerintahan raja itu masih berjalan secara de facto. Memang ada fakta masa lalu bahwa memang ada kerajaan-kerajaan tertentu yang berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar. Ada kerajaan-kerajaan tertentu yang berada di bawah kekuasaan atau di bawah bayang-bayang kerajaan-kerajaan besar. Loloda bisa dikatakan juga berada di bawah bayang-bayang Kesultanan Ternate atau berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Tapi status rajanya masih ada. Ini kalau kita bandingkan dengan imperium besar itu seperti Ottoman misalnya, itu kan dia menguasai dataran Balkan itu, di mana itu kan banyak juga raja-raja yang berada di bawah Raja Ottoman kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi Raja Loloda itu berada di bawah Raja Ternate secara politik gitu. Jadi status ini bukan hanya Loloda sebenarnya ya. Indonesia itu banyak, di Sulawesi Tenggara juga ada beberapa kerajaan yang di masa Belanda juga dijadikan distrik, tapi kepala distriknya masih tetap menggunakan istilah raja. Itu dia berada di bawah federasi Kesultanan Buton. Jadi ada raja di bawah raja gitu. Dan memang terkonfirmasi juga dalam laporan kolonial bahwa memang Raja Loloda itu berada di bawah Ternate. Ya. Bahkan disebutkan juga bahwa ada satu laporan mengatakan bahwa Raja Ternate itu membawahi 3 raja. Raja Loloda di Halmahera, Raja Banggai, dan Raja Tumbuku atau Bungku di Sulawesi. Itu di bawah Raja Ternate. Sehingga kita bicara Molukkeraha, Tumbuku dan kemudian
Banggai juga bagian dari Kiaraha karena dia merupakan bagian dari wilayah pengaruh Kesultanan Ternate. Demikian juga Kesultanan Tidore punya bawahan raja-raja yang ada juga di Papua. Di Raja Ampat sana ada Raja Waigao, Raja Batantan dan seterusnya, itu juga berada di bawah Raja Tidore. Sehingga Moluku Kiaraha itu termasuk mereka juga. Demikian juga Loloda. Jadi Kerajaan Loloda itu secara politik dia berada di bawah Kesultanan Ternate, meskipun secara budaya dia memiliki budaya tersendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Di Sumatera juga hampir sama, ada juga kasus yang sama seperti Loloda. Misalnya di Sumatera Utara itu ada Kesultanan Deli. Deli itu bahkan membawa 9 kerajaan di wilayah Kesultanan Deli. Ada Bedagi, ada Padang Deli. Itu ada raja juga sana, tapi dia dibawa Kesultanan Deli. Jadi memang ini kasus yang bukan biasa, tapi sudah bukan luar biasa, tapi sudah menjadi satu keniscayaan di masa lalu karena dinamika yang berkembang saat itu. Sehingga kemunculan kerajaan Loloda di masa sekarang itu sebenarnya tidak perlu lagi dipersoalkan terlalu jauh, karena memang tidak mengganggu nomenklatur Moluku Kiaraha. Jadi tetap dia bagian dari Kiaraha, di mana Kiarahanya telah direpresentasikan oleh Kesultanan Ternate. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, itu berarti artinya sedikit saya memberikan garis besarnya bahwa artinya Kerajaan Loloda sebenarnya tidak dapat dipisahkan juga dari Moluku Kiaraha, gitu. Masih menjadi bagian dari Moluku Kiaraha. Iya, kalau secara politik dan kemudian fakta-fakta yang tadi sudah saya paparkan, maka karena dia merupakan bagian dari Vasalstad, ya, bagian dari negara bagian Ternate, maka dia juga adalah bagian dari Kiaraha. Memang kalau kita melihat atau membaca sebagian sentimen orang Loloda, itu kadang-kadang mereka ingin mengingat supaya ada Moluku Kiarumtoha, bahwa jangan dengan istilah Moluku Kiaraha tetapi dengan Moluku Kiarumtoha, karena Loloda itu sebenarnya satu kerajaan yang memang posisinya harus sama dengan kerajaan-kerajaan yang lain di Maluku Utara atau Moluku Kiaraha. Tapi fakta historis tadi sudah menekankan seperti itu, sehingga dia tetap eksis, tapi dia menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Lalu kemudian karena dia sudah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate, maka dia juga merupakan bagian dari Moluku Kiaraha. Jadi tidak mengganggu nomenklatur Moluku Kiaraha. Ya, tetapi kalau memang ada keinginan atau upaya untuk merekonstruksi kembali, saya kira juga tidak menjadi satu soal, dan ini menjadi satu keniscayaan karena dia awalnya berdaulat kan di sini kan, yang punya posisinya awalnya setara dengan empat ini, ya kemudian karena dinamika politik masa lalu dia menjadi bagian dari Kesultanan Ternate, tapi status rajanya ada, kolanonya ada, ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana kemudian sekarang Kerajaan Loloda ini diartikulasikan dalam memori kolektif masyarakat saat ini? Iya, memang sejak dilikuidasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909, sejak saat itu memang tidak ada lagi kepemimpinan raja atau koloni di Loloda. Ya. Nanti setelah pasca Perang Dunia Kedua atau setelah kemerdekaan Indonesia, barulah Sultan Ternate saat itu, beliau selain sebagai Sultan Ternate, beliau juga adalah sebagai Presiden Maluku Utara pertama pasca kemerdekaan, dan juga sebagai Komandan Nika. Jadi memang punya pengaruhnya besar sekali Sultan Ternate. Iskandar Muhammad Jabir Shah. Ya. Jadi setelah beliau diangkat sebagai residen dan kemudian kembali dari Australia saat itu karena perang dunia kedua, beliau diusirkan ke Australia. Lalu setelah aman, beliau kembali ke Ternate berkedudukan sebagai residen. Kemudian beliau melakukan penataan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Saat itu memang lembaga-lembaga nasional itu tidak bisa dilepas dari lembaga-lembaga nasional yang dipimpin oleh residen itu.
Karena residen itu sebagai kepala daerah membawahi distrik-distrik yang dikepalai oleh para sangaji-sangaji itu. Nah, sehingga dia berupaya untuk membenahi itu birokrasi pemerintahan, dan dia membentuk pemerintahan di distrik-distrik saat itu. Hanya ada pengecualian di Loloda. Jadi selain dia membenah pemerintahan distrik di Loloda, di mana kepala distriknya adalah sangaji, ya sangaji yang bertanggung jawab kepada residen saat itu, ya dia juga mengangkat salah satu putra dari Raja Loloda yang dinonaktifkan oleh pemerintah Belanda tadi menjadi pati atau jugugu saat itu. Dia mengangkat pati atau jugugu. Jadi anak daripada raja itu diangkat sebagai jugugu. Memang kalau kita melihat dalam tradisi kesultanan di Maluku Utara, terutama di Ternate, itu posisi jugugu itu sebenarnya tidak bisa dijabat oleh seorang bangsawan. Tidak bisa dijabat oleh seorang bangsawan. Dia itu adalah jabatan rakyat yang memang mendapat posisi tertinggi itu sebagai Perdana Menteri. Ya. Tapi pada kasus ini Sultan Ternate berupaya mengangkat putra daripada Kolano Loloda yang dinonaktifkan oleh pemerintah Belanda itu menjadi jugugu. Cuman saja dia tidak menjalankan pemerintahan rasional. Dia hanya menjadi simbol kepemimpinan kultural saja. Dia tidak menjalankan pemerintahan rasional, karena pemerintahan rasional itu dijalankan oleh kepala distrik yang orang Maluku Utara menyebut sangaji itu. Dia tidak melaksanakan pemerintahan itu, hanya sebagai pimpinan kultural. Ya cuma posisi dia sebagai pimpinan kultural di Loloda itu sangat penting sekali dan berarti, karena mempengaruhi status sosialnya. Ya, orang-orang di Loloda saat itu justru tidak menganggap beliau sebagai jugugu, tapi justru menganggap beliau itu diberi penghormatan sebagai seorang Kolano. Dalam memori kolektif masyarakat Loloda itu, mereka menganggap jugugu itu Kolano sudah, sehingga mereka menyebut Jou atau Jou. Tapi dalam pandangan Ternate, beliau adalah seorang jugugu atau Perdana Menteri. Orang Loloda menganggap dia adalah seorang raja atau Kolano. Itu terlihat dari mana? Terlihat dari cara penghormatannya, dari cara bagaimana mereka mengabdi. Kalau dalam bahasa Ternate kan mereka menyebut macoo, itu pengabdian itu luar biasa. Seperti seorang raja juga. Dan beliau saat itu juga menggunakan simbol-simbol raja, menggunakan pakaian-pakaian yang sama dengan Kolano, karena orang Loloda menganggap dia seorang raja. Itu periode kebangkitan pertama itu sebenarnya kalau kita melihat. Ya. Lalu kemudian berlangsung sampai 1977 beliau wafat, dan kepemimpinan jugugu itu tidak lagi dilanjutkan karena tidak ada lagi inisiasi baik dari masyarakat Loloda maupun dari Ternate. Nanti kemudian pada tahun 99 pasca reformasi baru ada inisiasi dari Sultan Ternate, saat itu adalah Sultan Mudafarsa, menginisiasi untuk menghidupkan kembali jugugu Loloda, sehingga pada tahun 99 itu dilakukanlah penobatan jugugu Loloda. Cuma pada proses ini jugugu yang dilantik oleh Sultan Ternate itu posisinya tidak sama dengan jugugu yang sebelumnya. Kalau jugugu sebelumnya itu mereka menganggap beliau adalah raja juga. Nah, tapi jugugu yang dilantik tahun 99 itu hanya disebut jugugu, tapi sebutan Jou itu terbatas sekali. Tapi ada juga yang masih sebagian masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah Jou sudah, raja sudah atau Kolano sudah dari orang Loloda, tapi tidak semua orang. Dan setelah beliau wafat pada tahun 2004, kemudian ada pergantian jugugu. Sepupu beliau juga menggantikan posisi itu dan beliau memangku sebagai jugugu Loloda. Itu dilantik oleh Sultan Ternate pada tahun 2008. Ya. Kemudian pada tahun 2015 jugugu Loloda tadi karena pengaruh kesehatan beliau memberikan mandat kepada adiknya memangku sebagai jugugu. Nah, jadi pemberian mandat ini tidak lagi melalui satu pelantikan, karena diberikan mandat oleh jugugu yang masih hidup, dan beliau memangku sebagai jugugu saat itu adalah Bapak Soaib Samsudin. Nah, setelah diangkat menjadi jugugu, kemudian muncul rekonstruksi atau konstruksi sosial masyarakat.
Loloda. Memandang penting bahwa posisi Kolano harus dipertegas. Posisi Kolano harus dipertegas karena Loloda itu bukan Juguku sebenarnya, tapi harus Kolano. Nah, Loloda itu harus bukan Kolano, bukan Juguku tapi harus Kolano. Sehingga terbangun konstruksi sosial masyarakat. Memandang penting untuk membangkitkan kembali kedudukan atau kepemimpinan Kolano Loloda. Dan kemudian saya melalui program pengabdian pada masyarakat Universitas Sayun, saya menginisiasi bagaimana kita menghidupkan kepemimpinan ini melalui sebuah ritual yang kita kenal dengan ritual Kolano Madadi. Ritual Kolano Madadi itu berhasil menetapkan Kolano Loloda yang baru. Jadi itu ritual dilaksanakan selama 9 hari 9 malam. Ya, jadi dilaksanakan itu untuk mencari petunjuk siapa yang paling pantas untuk menjadi seorang Kolano, dan akhirnya ritual itu menentukan Juguku yang tadi diberikan mandat itu menjadi Kolano. Lalu kemudian pada tahun 2016 pada bulan Desember ya kita melakukan upacara penobatan secara terbuka, disaksikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Halmahera Barat. Dihadiri langsung oleh Pak Gubernur dan Bupati. Oke Pak. Sekarang selanjutnya, lalu bagaimana kiprah kerajaan Loloda saat ini? Iya, jadi setelah kita menghidupkan kepemimpinan dan kelembagaan ini, ya, kita kemudian mengambil peran dalam bagaimana memajukan kebudayaan. Karena memang institusi kerajaan atau kesultanan pasca kemerdekaan itu bukan lagi menjadi bagian daripada struktur negara, tapi dia menjadi bagian dari lembaga-lembaga budaya, institusi-institusi budaya atau institusi-institusi kebudayaan lainnya atau institusi adat. Jadi kita juga menyadari hal itu dan kita berupaya mengambil peran. 2016 kami orbitkan pimpinan Kolano. Tahun 2017 muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Dan ini menjadi bagian dari legitimasi kami untuk menghidupkan lembaga ini. Jadi sebelum undang-undang itu lahir memang kami sudah menginisiasi untuk menghidupkan, dan kemudian 2017 itu lahir undang-undang ini. Hanya kami menjadikan institusi kerajaan ini sebagai bagian daripada ekosistem kebudayaan. Ini sesuai dengan penegasan dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu bahwa budaya itu harus memiliki ekosistem. Ya, kami memahami bahwa lembaga kami itu bagian daripada ekosistem kebudayaan. Ya. Sebagai bagian daripada ekosistem kebudayaan, ya, kami kemudian berupaya untuk mengartikulasi kebangkitan ini, bahwa memang banyak hal yang perlu diartikulasi terkait dengan ekstensi. Yang pertama misalnya kita berupaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya. Ini sebagai wahana. Jadi lembaga kerajaan ini menjadi wahana pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Loloda. Yang berikut, lembaga ini juga atau institusi ini juga mengambil bagian atau peran untuk bagaimana ingin menyatukan masyarakat Loloda. Karena masyarakat Loloda ini secara politik, secara administrasi pemerintahan itu terbagi atas 2 wilayah. Itu konsekuensi dari pemekaran wilayah saat itu tahun 2005. Itu Loloda itu dibagi menjadi 2 wilayah. Sebagian di Halmahera Barat, sebagian di Halmahera Utara. Dan ini terjadi kesenjangan sebenarnya, karena ada yang di Halbar, ada yang di Halu. Dengan kemunculan kepemimpinan kultural ini, ya kita menganggap Loloda tetap satu. Jadi dia tidak ke Halbar, dia tidak ke Halu. Jadi Loloda itu punya satu hubungan kultural yang diikat oleh institusi lembaga ini. Ya. Ada hal lain juga yang menarik sebenarnya.
yang menjadi misi dari lembaga ini, lembaga kerajaan ini, ya kita bagaimana menginginkan supaya masyarakat Loloda ke depan itu lebih baik dari saat ini. Kita ingin supaya ke depan itu Loloda itu bisa menjadi sebuah daerah yang mandiri. Ya. Karena memang terbukti saat ini, ya, dari aspek pembangunan itu kami sangat tertinggal. Karena itu kami ingin supaya ke depan itu Loloda itu harus mandiri. Memang ini sekaligus kami merespon tuntutan kelompok masyarakat. Karena sebelum kita membentuk ini, itu sudah ada wacana-wacana yang muncul dari kelompok masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, bahwa Loloda itu harus menjadi daerah tersendiri, daerah otonom tersendiri, terpisah dari Halmahera Barat, terpisah dari Halmahera Utara. Sehingga kami menjadikan institusi ini sebagai bagian dari media perjuangan juga. Dan ini kami sudah lakukan, bagaimana bekerjasama dengan kelompok mahasiswa, kita menyuarakan dan seterusnya. Kami juga menyadari bahwa ini tidak sederhana, tapi ya, wacana ini telah kami suarakan, kami angkat dan merespon opini-opini yang berkembang di masyarakat Loloda bahwa Loloda itu untuk jangka panjang dia harus menjadi daerah tersendiri. Karena kita sadar bahwa kita punya sumber daya alam yang memadai. Kita punya sektor pertambangan jelas, kita punya sektor perikanan jelas, sektor pariwisata apalagi juga. Sehingga kita memandang bahwa kita bisa menghidupi daerah kita sendiri tanpa harus bergantung pada daerah lain. Tapi ini memang perjuangan jangka panjang. Jadi institusi kami itu ya sebagai itu bagian dari media perjuangan juga. Ini yang perlu kami tegaskan sebenarnya. Kemudian kiprah-kiprah yang lain sebenarnya kami juga sudah membangun relasi atau kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia. Ya, saat ini kami sudah diterima sebagai bagian dari anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Jadi sebagai anggota tetap, ya, anggota tetap Dewan Keraton, anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kami sudah menjadi anggota tetap. Dan berbagai macam event FSGN kami juga sering terlibat di dalamnya. Artinya kerajaan Loloda sudah ambil bagian dalam kegiatan itu dan sudah banyak sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Mus. Lalu bagaimana posisi kerajaan Loloda ini di Republik Indonesia? Baik ya Ibu Krida, memang setelah Indonesia merdeka atau kemerdekaan Indonesia ini, institusi kerajaan atau Kesultanan Indonesia ini pada periode tertentu telah menyerahkan semua kekuasaan kepada Republik. Yang hanya menjadi bagian dari struktur negara itu hanya satu, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yang semua itu keberadaannya bukan menjadi bagian daripada struktur negara, tapi dia bisa dikatakan sebagai bagian dari institusi-institusi kebudayaan saja di Indonesia. Terkait dengan kasus Loloda, setelah kita orbitkan pada tahun 2016, kita juga memposisikan bahwa lembaga kerajaan Loloda ini juga bagian daripada institusi kebudayaan, bukan lagi institusi politik. Ya. Dan sebagai institusi kebudayaan ini, ya, juga tidak terlepas dari sebuah bentuk organisasi, ya, yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga posisi lembaga kita juga bisa dikatakan bagian dari ormas, organisasi masyarakat. Ada undang-undang tentang ormas, ya, nomor 16 tahun 17 tentang ormas itu bagaimana menjelaskan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dan kami
melaksanakan undang-undang itu. Jadi untuk melaksanakan undang-undang itu, lembaga kerajaan tadi kita harus daftarkan juga. Daftarkan juga di Kesbangpol. Syarat untuk mendaftarkan satu lembaga ormas ke Kesbangpol itu dia harus memiliki akta notaris. Dan karena itu dalam akta notaris itu ditentukan juga beberapa syarat-syarat untuk memenuhi sebagai prasyarat organisasi modern itu, diantaranya organisasi itu harus punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, juga harus melibatkan unsur gender di dalamnya, unsur demokrasi di dalamnya. Dan kita tahu bersama bahwa institusi-institusi kesultanan atau kerajaan itu kan tidak semuanya punya aturan yang tertulis, apalagi punya anggaran dasar rumah tangga. Kan begitu. Biasanya dia memberlakukan hukum yang tidak tertulis kan, dan tidak ada hukum-hukum, tidak semua kesultanan atau kerajaan itu punya aturan-aturan yang tertulis atau dalam bentuk anggaran dasar rumah tangga. Karena anggaran dasar rumah tangga itu merujuk pada organisasi modern, sementara institusi kesultanan ini organisasi tradisional yang tidak terlalu memprioritaskan soal anggaran dasar rumah tangga. Sehingga kalau kita daftarkan ke Kesbangpol, berarti organisasi ini tidak memenuhi syarat sebagai organisasi masyarakat. Karena itu lembaga institusi atau kerajaan ini harus membentuk satu organisasi modern, di mana organisasi itu yang nanti menjalankan operasional atau manajemen daripada kesultanan ini atau kerajaan ini. Dan lembaga atau institusi kerajaan Lodha membentuk satu organisasi modern yang namanya Paguyuban Kerajaan Lodha. Ya, Paguyuban Kerajaan Lodha ini, ya, ini dia berorientasi pada organisasi modern. Dia memiliki akta notaris, ya, kemudian dia mendaftarkan diri di Kesbangpol dan seterusnya, atau melaporkan keberadaannya di Kesbangpol kabupaten maupun provinsi. Dan itu sudah ada semua didaftarkan. Sehingga posisi kesultanan itu atau kerajaan itu, ya, secara operasional dan manajemen itu akan dijalankan oleh ormas tadi. Karena ormas ini, ya, dia sudah harus mengikuti prinsip-prinsip organisasi modern sesuai dengan undang-undang ormas itu. Apalagi kalau misalnya kita ingin memperoleh bantuan dari pemerintah daerah, itu biasanya harus organisasi yang terdaftar yang memiliki anggaran dasar, organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Dan lembaga kerajaan Lodha itu diwakili oleh Paguyuban Kerajaan Lodha. Nah, kebetulan dalam Paguyuban saya juga sebagai ketua juga. Jadi saya selain sebagai tuli lamo atau sekretaris, saya juga sebagai ketua Paguyuban Kerajaan Lodha. Jadi organisasi Paguyuban Kerajaan Lodha itu dibentuk oleh lembaga kerajaan Lodha yang untuk melaksanakan manajemen operasional. Jadi sudah terdaftar di di pemerintah provinsi melalui Kesbangpol. Kita sudah melaporkan keberadaannya, termasuk di Kabupaten Halmahera Barat juga kita melaporkan keberadaannya, dan itu sudah dituangkan dalam surat keterangan. Sudah ada. Dan posisi kami di pemerintah provinsi itu ada, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memasukkan lembaga kerajaan Lodha sebagai bagian daripada ekosistem kebudayaan di Dinas Kebudayaan Provinsi. Ada 4 kesultanan, 1 kerajaan. Jadi kami itu berstatus sebagai kerajaan. Jadi memang terkadang ini orang tidak bisa membedakan mana kerajaan mana kesultanan, kan begitu. Ya, padahal beda memang antara raja dan kesultanan itu berbeda. Kalau kita bicara kesultanan ini kan sebenarnya mengharap pada kepemimpinan Islam. Tapi kalau kerajaan kan tidak terbatas pada komunitas Islam atau kelompok Islam, tapi berlaku untuk semua golongan. Dan Lodha itu statusnya kerajaan. Paguyuban Kerajaan Lodha mendaftarkan institusi ini di kebudayaan provinsi itu dengan kerajaan, dan sudah
sudah terdaftar di sana di Dinas Kebudayaan Provinsi sebagai lembaga sebagai kerajaan Loloda, bukan sebagai kesultanan. Jadi ada 4 kesultanan, 1 kerajaan sebenarnya. Ya, di mana kalau kerajaan itu pemimpinnya bukan disebut sultan, tapi disebut raja, atau dalam bahasa lokal kita menyebut kolano. Itu agak berbeda itu. Ya. Cuma kalau kita melihat kasus yang ada di 4 kesultanan ini, lebih cenderung menggunakan sebutan sultan, karena dia merepresentasikan kepemimpinan Islam. Tetapi kalau dia disebut sultan, sudah tentu dia adalah kolano. Tapi kolano belum tentu sultan sebenarnya. Itu ada perbedaannya. Ya, Loloda itu disebut kolano bukan sultan. Memang ada sumber-sumber sejarah yang terbatas, ada menyebut sultan, tapi terbatas sekali. Laporan-laporan kolonial juga tidak menyebut sultan, lebih cenderung menyebut raja atau kolano. Sehingga teman-teman dari UI kemarin pernah menulis juga tentang Loloda. Mereka juga menyarankan agar Loloda itu lebih tepatnya menggunakan istilah kolano daripada sultan. Dan dalam nomenklatur kami lebih cenderung menggunakan istilah kolano daripada sultan. Hanya saja pemahaman masyarakat itu kadang-kadang menyamakan antara sultan dan kolano. Jadi kalau sultan itu kolano sudah atau raja sudah, belum tentu. Jadi kalau sultan sudah tentu raja, tapi raja belum tentu sultan, kan begitu. Nah, itu yang kami buat di itu, dan kami melaporkan keberadaannya di pemerintah provinsi melalui Kesbangpol dan juga ke Dinas Kebudayaan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Halmahera Barat juga kami laporkan keberadaannya di Kesbangpol dan juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat. Jadi memang kita meskipun dia bagian dari ormas, tapi menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah sebenarnya. Mitra strategis pemerintah dalam upaya pengembangan kebudayaan. Baik Pak. Lalu bagaimana kemudian lembaga Kerajaan Loloda dan paguyuban Kerajaan Loloda ini mengembangkan institusinya di masyarakat? Iya, jadi perlu juga kami sampaikan bahwa memang lembaga ini kan non profit. Jadi sebagai bagian dari ormas, kita berupaya mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai organisasi ini atau lembaga ini. Dan kami dalam beberapa tahun pernah mendapat bantuan dari pemerintah provinsi melalui hibah, hibah bantuan operasional lembaga kesultanan atau kerajaan di Maluku. Termasuk kami Loloda juga dapat pernah beberapa kali kami dapat, dan sumber-sumber pembiayaan itu kami lakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelembagaan, termasuk kami membenahi membenahi struktur penataan perangkat-perangkat lembaga sampai pada tingkat desa. Jadi lembaga kerajaan Loloda itu punya struktur di tingkat institusi, di tingkat kalau kita ibaratkan tingkat pusat itu ada strukturnya. Jadi ada raja, ada juga perdana menteri, jugugung, kemudian ada termasuk saya sekretaris, itu bagian dari struktur. Pada tingkat desa juga ada. Kita punya struktur tingkat desa juga ada ketua-ketua adat tingkat desa atau para fanyira, para kimalaha, para kapita, itu kita punya sudah terbentuk. Di Loloda sekarang ada 4 kecamatan. Sebagian besar di 3 kecamatan sudah terbentuk, minus 1 kecamatan yang belum terbentuk semua strukturnya. Dan luar biasa, memori kolektif masyarakat itu mereka menyambut baik sekali dengan keberadaan ini karena mereka sudah tahu posisinya. Jadi struktur yang ada di tingkat desa itu memang bukan struktur yang ditentukan oleh kolano atau sultan atau perangkat yang lain, tapi memang itu sudah menjadi memori kolektif masyarakat bahwa posisi ini harus ditempati oleh orang ini, itu mereka sudah tahu. Sehingga kami hanya turun memberikan pengesahan saja.
Dan itu mereka sudah tahu bahwa mereka punya tempat di mana, itu mereka sudah tahu. Jadi memang kita punya struktur di tingkat desa itu sudah terbentuk. Hampir sebagian besar di 3 kecamatan itu terbentuk, hanya 1 kecamatan itu masih dalam tahap perencanaan. Sudah sebagian besar terbentuk, semua ada perangkatnya. Baik Pak, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Pak Mus ada harapan yang ingin disampaikan terkait dengan eksistensi Kerajaan Luluda ke depannya? Iya, jadi sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan, maka Kerajaan Luluda ini kebangkitannya tidak bermaksud untuk mengembalikan sistem feodal, tapi semangat atau orientasinya adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah, dan nilai adat masyarakat Luluda. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Kerajaan Luluda itu turut terlibat atau mengambil peran dalam upaya pemajuan kebudayaan, sehingga harapan terutama kepada masyarakat Luluda bahwa institusi lembaga ini adalah institusi kolektif masyarakat, sehingga perlu kiranya ini mendapat dukungan dari masyarakat untuk terus mempertahankan, melestarikan demi untuk pengembangan tradisi dan budaya masyarakat Luluda. Jadi sekali lagi tidak bermaksud mengembalikan sistem feodal, tapi keberadaannya semata-mata untuk upaya pemajuan kebudayaan. Terima kasih. Baik, Pak Mus, terima kasih banyak atas obrolan yang sangat menarik tentang Kerajaan Luluda. Roller, itu tadi episode kita untuk Bacarita Sejarah. Jangan lupa ikuti terus obrolan-obrolan sejarah menarik lainnya, tetap di History Roll Action.